Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati yang semuanya khusus pimpinan beliau suku satu gabungan Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Mudir MPD, yang sama-sama kita hormati pimpinan masjid yang berwakil Mukarram Bapak Ustaz Haji Majlis Kasih MPD, yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama para guru-guru kita yang hadir, yang berada Bapak Haji Majlis Bapak Haji Rahman Muhammad Bapak Berlanjut Haji Mahmud, Bapak Haji Jawahudin, Bapak Ustaz Saudara Kasih, dan Bapak Ustaz Haji Hasan, orang tua saya Bapak Ustaz Haji Muhammad Muhammad Ali, Bapak Haji Muhammad Haji Tabawali, dan seluruhnya para jamiah asatidzah yang tidak sebutkan namanya. Kemudian Masya Allah Habib juga saya dan juga Bapak Jasi Berkata Mohon Masjid Besar Bapak sebelumnya, Bapak-bapak hadirin pimpinan Masjid Besar seluruh kita bisa yang tidak sebutkan namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan maklum saya. Sebelum kita berkata surat Al-Fatihah, kita hadir pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam perjalanan menuju tadi menjadi sudah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi baru ini kita bersama kemudahan lintas setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan memberi ini Allah ampuni dosa kita, Allah luaskan rezeki kita, berikan kesehatan dan berkah. Allah kabul segala hajat kita dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam saya diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Salawat ala Rasulillah alladzi tasyafa'a lahu bil dunya. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat syafaatnya di dunia maupun akhirat. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. والمقالة الرابعة والعشرون مقالة هي ke-24. Kembali kita membaca kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Nabi, bahwasanya bersama dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an kharaja min dhillil ma'siyati ila 'indi ta'ati Allah ta'ala min ghairi mali wa ayyadahu min ghairi dhulli wa 'azzahu
min ghairi 'ashiratin. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min dhil ma'siyati ila 'inda ta'ati." Siapa saja manusia yang keluar dari kerendahan maksiat, kehinaan maksiat, ila 'inda ta'ati, dan menuju ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya ada perubahan dari kita adalah manusia yang bermaksiat kepada Allah menuju hamba Allah yang taat. Min idamati sifatin lil mausul, bahwasanya dalam kalimat hadis ini wahada merupakan kalimat idamah, yaitu adalah bentuk kata sifat yang disandarkan kepada yang disifati. Maka disebut idamati sifatin lil mausul. Maksudnya adalah masalah kita berbagi saya sendiri. Aiman tarakal maksiat allati tusiru dalilan wa amila ta'at allati tusiru azizan. Atau Allah Ta'ala talata sifatil mahmudatin. Maksudnya adalah siapa saja manusia yang meninggalkan perbuatan dosa maksiat allati tusiru dalilan, yang telah menjadikan dirinya hina, yang telah menjadikan dirinya rendah di hadapan Allah. Wa amila ta'ata, dan kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah penuh dengan ketaatan istiqamah, allati tusiruhu azizan, yang menjadikan dirinya adalah mulia. Maka dalam kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala atau Allah Ta'ala dalada sifatul mahmudatin. Allah memberikan 3 sifat yang terpuji bagi mereka yang mau ibadah kepada Allah, bagi mereka yang taubat dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah aghnahu Allah Ta'ala min ghairi mali. Allah akan memberikan kekayaan kepada dirinya min ghairi mali, selain dari harta. Yunfiquhu, yang dikeluarkan, bal bisukun al-qalbi, bal bisukun qalbihi, akan tetapi dengan ketenangan hati. Maksud Allah Ta'ala min ghairi mali, maksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan selain dari harta adalah bagi orang yang takwa kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan 2 kekayaan. Satu, kekayaan lahiriah, yang kedua adalah kekayaan batiniah. Banyak orang yang mendapat kekayaan lahiriah tapi tidak mendapat kekayaan batiniah. Maksud kekayaan lahiriah, orang rumah tingkat, mobil mengkilat, banyak berlipat, duit berlipat, istri cantik memikat kakak sampai 4, tapi hingga sholat, tapi hingga zakat, sudah peduli dengan umat, kadang-kadang akhlaknya menjadi cacat. Memiliki kekayaan lahiriah, tidak memiliki kekayaan batiniah. Yang dimaksud kekayaan batiniah itu boleh rumah lapang permadi dipasang di sudut rumah ada kembang, mobil terpajang kisah padlis dari sedan, Volvo sampai Fortuner sampai Kijang, boleh. Tapi rajin sembahyang, umrohnya berulang-ulang. Kalau ngasih orang ya cuma sepotong tapi sampai sekijang. Itu tandanya bahwa orang itu memiliki kekayaan batiniah. Jadi bagi orang yang bertakwa dapatnya 2. Tapi kalau banyak orang itu, kalau dia tidak takwa kepada Allah, dia taat, hati-hati, namanya ini jadi dapat nikmat, tapi dia tidak ibadah, tetap Allah kasih, tapi Allah nutup nanti di akhirat. Orang yang memiliki kekayaan batiniah, kayak menghudit, diamnya berpikir, lisannya selalu berzikir, punya dada seluas padang pasir, takut melakukan dosa walaupun sebutir pasir, lisannya tidak pernah mencibir, akhlaknya indah terukir, hatinya bersih, dari hati enggak dengki, enggak pikir, rajin salat tahajud dan witir. Nah, itu contoh manusia yang memiliki kekayaan batiniah, hatinya lurus. Dan di Allah bagi mereka yang taat bertakwa kepada Allah, Allah berikan lahiriah, batiniah, kekayaan lahiriah dan batiniah. Sekarang pertanyaannya, apa
Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki adalah kenikmatan, keberkahan, merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-Nya. Itu adalah konteks makna dari rezeki. Kadang-kadang banyak yang cerita Ustaz, rezeki saya beda bagiannya. Rezeki kita beda majasi, beda maju sama orang, beda mahal, beda Ustaz Matis, beda sama ahli medis. Kenapa beda? Yang membedakan rezeki kita itu ada dari prinsip. Yang membedakan rezeki kita dari konsep. Yang membedakan rezeki kita itu dari manage. Kenapa? Karena model aja ini apakah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kalau kita jadi buat berbangun semua kagak. Doa sepanjang malam ya Allah, rezeki saya kali, rezeki saya kali asyik punya suami. Sampai apa enggak jadi-jadi? Enggak sampai kenapa? Karena ada kerja keras. Kecuali masuk Allah di satu minggu berbangun. Pagi-pagi udah di yayasan, langsung lagi masya Allah. Kenapa? Karena kerja keras. Orang kalau kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas itu sukses. Itu berkah. Kenapa? Setelah kerja cerdas, setelah kerja keras diimbangi kerja cerdas, itu baru sukses. Besok bilang besar penghasilan pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kenapa? Saya tukang bubur, saya bilang tukang bubur dan sukses. Bisa. Dapat 5, makan 3, selesai 2. Kalau kita punya makanan setahun 1, 10 tahun berarti 10. Seharinya 200.000. 200 kali 10, 2 juta. Kali sebulan 30 hari, 3 kali 2, 60 juta. Masya Allah. Itu terjadi. Di Ciputat itu, suka kubur Cirebon. Kenapa? Karena bisa prinsip pola pikir manajemen diatur. Setelah kerja keras, kerja cerdas, habis kerja cerdas harus tuntas. Kalau bisa target 1 tahun Anda selesai, berarti tidak tuntas. Setelah tuntas dia ikhlas. Apa ikhlas? Dapat rezeki bagi yang membutuhkan, saudara, keluarga, tetangga, dan guru. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, wa ayyadahu haitawahu min ghairi jundin. Yang kedua, Allah berikan kekuatan bagi manusia min ghairi jundin selain dari pasukan tentara. Asal kira yu'amunahu bagi Allah Ta'ala. Tanpa adanya pasukan yang menolongnya, akan tetapi kekuatan dari Allah. Apa maksudnya? Bagi orang yang takwa kepada Allah, bagi orang yang taat kepada Allah, Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Apa buktinya? Ternyata Allah garansi bagi orang bertakwa itu. Salah satunya seperti Kiai Ali, terkenal sinar kawan. Rumahnya itu di ujung Malang Bekasi. Sampai belajar ke Mekah, belajar sama Syekh Hamdan Koroni, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Koroni terakhir sampai Syekh Muhammad Amin Al-Qudsi. Beliau seorang kedua melawan penjajah. Orang Betawi. Kalau di kita ada Habib Malaysia Bintang, bermacam-macam lagi. Beliau orang soleh betul, beliau orang taat betul, beliau orang takwa betul. Dari mana ketahuan takwanya? Doanya mustajab. Bahkan bagi saya waktu ngaji sama kita Ali, emang orang soleh, kalau kedai dan sekitar. Belajar bagi Ali terkenal hebat, terkenal sakti, bisa melawan penjajah. Kenapa? Karena Ibnu Ali rahasianya itu adalah belajar dari kitab dan karangan Imam Nawawi Adam Syafi'i yang berdoanya begini modelnya. Dibilkannya ini mereka diberi kanan saya, dikadirkannya sehari mereka dikain di kiri saya. Israfil Anwarawi, Israfil di belakang saya, Israfil Anbudami, Israfil di kaki saya. Al-Sam Musa biyadi, tongkat Nabi Musa di tangan saya. Nuri Yusuf Abdulwajhi, cahaya Nabi Yusuf ada di wajah saya. Lisan Sulaiman Nabi Lisani, lisan Nabi Sulaiman di lisan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad di depan saya. Man ra'a yuhibbuni, man taqawa berfaqaran. Kalau dia lihat saya suka sama saya, kalau saya menurut apa kata saya. Ternyata rahasianya di situ. Apa perjalanan dipikir itu? Jadi bingung orang kita. Kenapa pikir kanan beda yang memiliki satu di belakang? Masya Allah. Kebun di tengah sawah hilang. Kedua
siapa? Setelah itu orang terutama dari faktor ibadah. Orang takwa, orang taat pasti Allah berikan kekuatan, keselamatan, kesuksesan, bahagia, asalkan yakin. Sejarahnya buktinya Pak, media macam-macam kalau bukti bisa tembus. Bahkan kata kita kali di dalam Al-Quran jelas, "Falam taquluhum walakin Allah qatalahum." Wa ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang bunuh, hakikatnya Allah, maka membunuh bisa menang. Wa ramaita id ramaita, bukan engkau yang lempar, hakikatnya Allah yang lempar, Islam menang. Bisa mengusir penjajah khususnya Belanda di tanah kawam ketika itu. Bahkan ada lagi lebih hebat. Siapa? Baginda dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa Ghazwatul Badar, peristiwa perang Badar. Logika kita, apakah bisa 313 kaum muslimin melawan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000? Kalau tentara kita kira-kira bisa berapa? 1000 lawan 313. Nabi hebat, presiden, panglima, pimpinan paling depan. Dan kita kagak. Tentara al-Judar sibur baru depan. Komandannya di Jakarta. Tidak. Nabi 313 melawan 1000 dalam peristiwa Ghazwatul Badar. Ternyata Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kemenangan bagi orang bertakwa, orang taat. Allah yakin. Terbukti baginda Nabi. Istazda surah Rabbuh. Ingatlah ketika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighosah kepada Allah. Fastajaba lahum. Aku kabulkan, aku ijabah doa baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah kirim bantuan melalui malaikat 1000 malaikat. Bi alfin minal malaikati murdifin yang turunnya berangsur-angsur menang. Kenapa? Memiliki tentara yang kasat mata. Nah itulah bahwasannya wa ayyadahu aytawahu, Allah berikan kekuatan bagi orang Islam terutama yang takwa kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 5 dalam 3 menit. Wa azzahu aytawahu ala adubihi bil ghairi ashiratin ay jama'atin yu'ashirunahu bi nasrillahi ta'ala. Kemudian Allah berikan kejayaan, Allah berikan kesuksesan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang taat kepada Allah. Ayatullah baru ala aduhi, Allah berikan kemenangan dalam menghadapi musuh. Dan dari asyiratin, tanpa adanya tim sukses. Apa yang kita baca dari sukses berikut? Pendukungnya. Min dari asyiratin, tanpa adanya pasukan pendukung. Jama'atin yu'ashirunahu, apanya sahabat orang yang mendukung kita. Bagi nasrillahi ta'ala, akan tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksud bahwasanya Allah berikan kejayaan tanpa adanya para pendukung. Beda pejabat presiden menang karena dipilih punyai pendukung, punya masa. Kalau orang soleh pendukung masa. Salahuddin alhamdulillah presiden sekarang tidak perlu masa, nggak perlu pendukung, bisa manis, nggak perlu namanya tim sukses. Apa? Udah ada tombol kayak Komeng misalnya menang surat terbanyak Jawa Barat. Kenapa foto asal lucu? Allah berikan hatinya manusia supaya dia karena ketertarikan. Yang kedua, seperti hati Umar bin Habib, ulama besar dari Yaman, datang ke Istiqlal ngaji. Kita ngaji paling banyak 300-400 orang. Masya Allah. Bisa kita jadi bikin acara udah sampai 1000 lebih, sampai membuat Istiqlal segitu gede yang masih lemah. Termasuk kita sampai 22. Karena ketika Allah cinta kepada hambanya, man ahabballahu faqad ahabballahu, hamba yang cinta kepada Allah, Allah berikan ketertarikan kepada orang itu. Walaupun kita tidak dikenal presiden, sama gubernur, ambil murah, paling dikenal pengangkat, tapi dia itu bisa mulia kalau Allah yang memuliakan. Dia bisa hina kalau Allah yang menghinakan. Ternyata Umar bin Abdul ketika di Istiqlal, Masya Allah, membuka orang itu. Padahal tidak ada sponsor, padahal tidak ada undangan, tapi kalau bisa tertarikan kita. Kenapa? Kalau Allah ketika Allah menyukai hambanya, maka hambanya dibanggakan oleh Allah, mereka ikut serta ikut
sayang kepada orang yang disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Termasuk dalam semua kita ini doa dari hati al-bin ar-rahman as-sudah. Kenapa dulu zaman si kecil? Rasa sudah ini. Saya pada semua dari zaman saya kecil Pak itu bagi saya dulu. Kata dari Dr. Mahathir aja di tengah. Kenapa? Dia sungguh satu gak bakalan hilang. Walaupun transisi dikit banyak atau gimana hal-hal banyak sampai dipimpin aja Ramadan baik yang begitu. Kas 10 gak bakal kurang. Insya Allah nambah terbukti. 40 tahun lebih di dalam usaha ini, masya Allah. Guru-guru sudah pada yang sakit, udah ada yang meninggal, zaman kita ada banyak meninggal. Setelah habis, belum mana sedang bilang, sudah sembuh bapak terbukti. Saya tiap malam kalau biar malam tahajud, saya doain jamaah saya khusus saya pun sembuh kita. Maka hati Allah masya Allah, buat kita sembuh. Apa yang saya mudah-mudahan mendapat keberkahan dari hati saya kita. Ternyata doa Habib Ali yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saya dikasih berjalan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.